Uzur dalam jamaah ini akan menghilangkan yang pertama. Kalau dia berpendapat solat jamaah itu fardu ain, kayak mazhab Hambali, maka kalau ada uzur dia lepas dari dosa. Kalau dia berpendapat fardu kifayah, nggak ada yang buat satu pun, maka dia juga lepas dari dosa. Kalau dia berpendapat tidak sah solat kecuali berjamaah, itu membuat solatnya menjadi sah karena ada uzur. Kalau dia condong pada pendapat yang mengatakan sunnah, maka solat sendiri kan makruh. Maka hilang makruh karena ada uzur. Al-uzru, uzur itu yang menjadi keringanan orang boleh enggak berjamaah ada dua. Ada khasun, ada amun. Ada khas, ada am. Apa maksud khas dan am? Khas itu hanya terkait pada orang-orang tertentu. Contoh sakit, kan nggak semua orang sakit, paling cuma saya. Tapi ada uzur am. Hujan nggak berhenti-berhenti, hujannya tinggi, itu kan satu kampung semua kena nggak ada pula hujan di rumah saya ada, nggak ada. Itu am namanya, artinya semua kena uzur tersebut. Tapi kalau khas hanya terkena pada orang-orang tertentu, tapi nggak kena pada orang lain. Itu beda uzur am dan uzur khas. Khaufun ala ma'sumin, takut atau khawatir atas ma'sum. Ma'sum itu sesuatu yang terjaga, sesuatu yang terhormat. Bisa nyawa, bisa harta. Min zalim, dari orang zalim. Ada orang, saya ada perampok di jalan, dia nggak berani jalan. Atau ada orang jahat yang suka ganggu, mukul dia. Boleh dia nggak berjamaah uzur. Atau dia tahu di depan rumahnya sedang duduk perampok. Kalau dia pergi langsung dirampok rumahnya. Itu termasuk maksum harta. Hartanya akan halal. Maka dia boleh tidak berjamaah. Karena takut, khawatir dari kezaliman orang yang zalim atas maksum. Maksum itu bisa nyawa, bisa harta yang terjaga. Dalam Islam kan harta dijaga. Bahkan orang yang bela harta dari pencurian mati, maka dia mendapatkan pahala syahid di dalam hadis. Kita pukul pencuri sampai mati. Kalau kamu mukulnya memang kelewatan batas, maka kamu berdosa. Tapi kalau kamu memukul, enggak ada pilihan lain, cuma itu, tidak ada niat untuk membunuh, tapi untuk bela diri, enggak masalah. Artinya kayak polisi mau nembak orang lari pencuri, kan ada aturannya, nggak boleh nembak di kepala, tapi di kaki. Tapi sengaja dia tembak di kepala, itu dosa besar membunuh. Tapi kalau dia udah keker di kaki, tapi kena di kepala, itu nembak. Mereka ada aturan. Begitu juga kita memukul. Kalau memang umpamanya jago bela diri, kalau memang bisa dilumpuhkan, kita patahkan kakinya, cukup. Gak mampu harus patahkan dua kaki, patahkan. Gak cukup patahkan tiga kaki, patahkan. Atau dia main pedang, kita mesti pakai senjata tajam, kemudian tertusuk dia mati, ya apa boleh buat. Yang penting kita tujuan membela diri. Ini hukum Islam yang kita katakan. Adapun hukum positif itu ahli pidana yang lebih paham. Maradun, sakit, itu juga membuat seseorang boleh tidak berjamaah. Khaufu mu'sir. Mu'sir ini orang yang berhutang tapi nggak mampu bayar hutang. Lagi pailit atau apa, tapi dia kalau jumpa yang punya hutang dia bermasalah, sehingga dia menghindar. Itu dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan. Ya kayak orang pailit gitu kan. Ini hutang ini perlu kita jelaskan. Apa namanya? Ini salah-salah kita jatuh dalam kezaliman. Karena kalau udah masalah uang hilang sunnah itu. Kata Nabi SAW, madlul ghani zulmun. Orang yang sudah jatuh tempo bayar hutang, dia tidak bayar hutang padahal dia mampu untuk bayar hutang. Menunda bayar hutang bagi orang yang sudah jatuh tempo tanpa uzur padahal dia mampu, zulmun kata Nabi. Itu adalah kezaliman. Maka berapa banyak orang yang sudah dibantu kasih hutang, tapi yang nagihnya ini kayak berhutang kan? Ini zalim, dosa besar. Bukan dosa kecil. Imam Az-Zahabi memasukkan dalam kategori dosa besar di kitab Al-Kabair. Arti zalim di sini, sebulan aja kita terlambat bayar hutang padahal mampu,
padahal udah jatuh tempo, nanti di hari kiamat pahala kita diambil. Yang disebut oleh Nabi, tahukah kalian orang yang rugi? Nah, kemudian Nabi jelaskan orang yang baki tapi banyak sholat, banyak puasa, banyak ini, banyak, tapi dia menzalimi orang lain. Ini masalah hutang ini agak bahaya nih. Itu sering karena kita udah sesama pengajian, pinjam uang. Alah Pak Akbar pun dia banyak uang apa kita bayar. Kapan pun boleh, minta pun enggak. Ini kan sering itu sama. Jadi ini apa ya, ngapain kita bayar, nanti aja bisa. Ini boleh ini. Kalau beliau tidak mengikhlaskan boleh. Simple, kalau memang kita lagi ada masalah, jatuh tempo nggak mampu, ya salah satu itu ya minta maaf, minta izin. Dan itu adalah cara terhormat dalam Islam, dan itu bukan aib. Yang aib itu kita lari dari hutang, Seringkali kita itu nggak mau ngomong langsung, tapi malah berdusta dari satu janji ke janji yang lain. Makanya ini perlu penekanan, terutama bagi saya sendiri dan kita semua. Hati-hati, ini masalah hutang, dan nggak ada satupun yang bisa terjamin. Mungkin kita hari ini berkecukupan, besok kita pailit, ada masalah, ya pasti berhutang. Jangankan kita, Nabi saja berhutang. Dan hutang itu bukan aib. Nabi saja berhutang. Sampai-sampai Nabi meninggal dalam kondisi belum bayar hutang. Tetapi Nabi punya baju besi yang ditaruh sebagai jaminan. Kata Sayyidah Aisyah istri beliau, matu ya Rasulullah wadir'anhu marhunan indal yahud. Nabi meninggal tapi baju beliau dalam kondisi tergadaikan, baju besi beliau. Burdun dalam kondisi panas atau dingin sekali. Di musim panas sekali nggak sanggup, di musim dingin sekali. Itu boleh tidak berjamaah. Uqubah, ada hukuman yang menanti orang tersebut, yurja tarkuha, ada harapan ini akan ditinggalkan, nggak lagi berlaku hukumannya. Intarib, kalau dia menghilang, ghaib ayyaman, beberapa hari. Umpamanya putusan pengadilan dia akan dipotong tangan atau dicambuk 50 kali. Tapi kalau seandainya dalam sebulan ini dia tidak dapat, maka hukuman tersebut dibatalkan secara otomatis. Akhirnya haji sembunyi selama 1 bulan di gunung. Salat jamaah kemana? Kan salat jamaah. Itu boleh. Karena untuk menghindari hukuman, apabila dia hilang dalam beberapa hari hukuman itu, maka tidak jadi diterapkan. Itu ditegaskan oleh para a'immah kita, Sadatus Syafi'iyah. Lapar atau haus, ya udah jelas pasti kan. Udah haus sekali, kita boleh langsung nggak berjamaah. Libasin. Nggak ada pakaian yang layak untuk sholat berjamaah. Ya udah jangan berjamaah. Umpamanya cuma ada kain sarung, kan nggak mungkin ke masjid. Tapi kalau dia sholat di rumah bisa nggak pakai kain sarung? Bisa. Orangnya apa? Pusat dan lutut. Jadi kalau pakai kain sarung kan bisa. Tapi kalau dia ke masjid kan nggak mungkin nggak pakai baju. Dipikir orang hilang nanti. Mudafa'atu hadasin itu kebelet. Sama dengan lapar dan haus tadi. Kita ingin makan. Kan ada hadis kan? Yang udah kita bahas kemarin, bab makruh. La salata bihadratil ta'am. Tidak sempurna salat kalau udah ada makanan. Wala wa huwa yudafi al-akhbatan. Atau dalam kondisi menahan air besar, air kecil. Atau juga menahan kentut. Umpamanya dia sedang sakit perut, mesti di kamar mandi sampai dia nggak sempat berjamaah, itu boleh. Memakan sesuatu yang bau, kalau di dalam hadis disebut dengan man akala thuman au kurras, bawang. Orang Arab itu kan, ya kan coba lihat, bawang itu kan nggak dimasak, ditaruh di atas nasi kan gitu. Nah, itu nggak boleh pergi masjid. Kata Umar bin Khattab, kalau mau makan bawang matikan dulu baunya. Ayumit baunya bitobah, dengan cara masak. Kalau udah masak nggak masalah. Apakah cuma bawang? Ini termasuk ulama yang bilang wajib pun sholat jamaah. Kalau dia sedang makan bawang, itu bau mulutnya nggak usah jamaah. Sama hal-hal yang lain yang bau, umpamanya orang yang kerja bau ketiak, bau kaos kaki, itu boleh. Termasuk yang ngerokok, itu harusnya
Yang ngerokok jangan sholat jamaah di masjid. Ini kita siap buka puasa ngerokok situ masuk masjid. Harusnya jangan sholat di masjid. Yang pertama udah melakukan yang haram, yang kedua sholat di masjid mengganggu orang, bau itu gak enak, Pak. Tapi kalau kita ngerokok emang nggak terasa, tahulah kita semua mungkin rata-rata pernah ngerokok, ya kan? Tahulah memang enak rokok gitu kan. Kalau nggak dosa saya ngerokok, Pak. Jujur kan? Jujur, memang enak ngerokok, ini dosa kita tinggalkan. Tapi kan bagi kita ngerokok itu memang nggak bau. Dan jujur, ketika buang besar, baru siap makan panas, pedas-pedas itu enak. Tapi ya itu dosa yang mau kita katakan, itu dosa. Nah itu harusnya udah dosa. Yang kedua terang-terangan nggak sembunyi. Dan itu udah dikatakan oleh Imam Nawawi, boleh digibah nggak berdosa. Yang kemarin kita bilang apa? Mujahir ya. Itu kalau mau digibah umpamanya saya ngerokok, Pak Marwan bilang, saya di ngerokok jangan lagi di depan kayak Ustaz Edi, itu nggak dosa Pak Marwan. Kenapa? Itu bukan aib lagi, saya memang sudah saya bawa ke depan orang saya ngerokok. Duduk di warung kopi ramai orang saya ngerokok. Pak Marwan bilang di masjid, saya sendiri di depan ramai. Kemudian masuk masjid lagi, mengganggu orang. Jadi dosanya itu bukan triple, bisa 4, bisa 5 lagi. Apalagi kalau kita orang tua, punya anak, punya cucu. Atau umpama saya, walaupun banyak ada orang anggap kita ustaz, parah lagi dosanya. Jadi ini, pokok. Minyak wangi kadang-kadang ada juga enggak. Sama, minyak wangi pun sama. Pakai minyak wangi kayak minyak wangi untuk orang mati itu. Ada kenapa? Ada minyak wangi yang dibawa di Arab kadang-kadang yang kuning di sini kan. Itu baunya itu artinya ini bisa berubah antara satu tempat dengan tempat yang lain. Umpamanya duren, saya makan duren baunya itu menyengat. Kalau di Arab ini jangan ke masjid. Saya tahu benar, syekh-syekh Arab itu guru saya paling benci bau duren itu. Paling benci, nggak senang. Gimana ya? Mungkin ada mereka nggak ada buah itu ya. Baunya itu menyengat bagi mereka. Bagi kita yang lezat nggak masalah. Jadi ini yang haram yang bau-bau seperti itu, terutama kalau di masjid kita rokok lah dan bau ketiak kan itu. Dua itu boleh nggak berjamaah. Yang paling parah rokok. Rafah fi safar. Jadi gini. Kita pergi itu rombongan, tapi kalau kita salat jamaah itu ketinggalan rombongan nanti dalam safar. Kayak kita naik mobil kan, bus, yang paling pastilah kereta api. Pas lagi istirahat bentar kereta api di stasiun, kita salat jamaah. Nanti kereta api nggak nunggu atau pesawat. Ada kontak modern kan? Ya kalau kita ya udahlah nggak usah salat di berjamaah di apa namanya di bandara, orang berjamaah salat sendiri silakan. Kalau takut nanti belum lagi kayak pengalaman yang saya ceritakan kemarin itu apa namanya di Halim kan di luarnya ada masjid Pak, di luar bandara agak jauh, saya berjalan kaki sanggup kan. Itu imamnya masya Allah bagus, kayak hafiz ya, dibaca ayat siang salat lari orang. Ini kan komplek bandara, kan orang udah jelas hangus tiket 1.500.000, 2 juta kan. Apalagi kalau wilayah timur tiketnya itu kan jutaan. Siang salat Pak, bunyi kaki orang lari. Lebih kacau dari anak kecil lari siang salat kan. Ya, itulah kalau harusnya tapi kan udah batalin aja ke imam salat sendiri. Karena Pak boleh gitu. Dulu jangankan karena itu, bukan karena takut ketinggalan. Dulu ada sahabat jadi imam, Imam bin Jabal, dia salat Isya dengan Nabi. Dulu ngobrol pulang jadi imam, baca aja panjang salat Isya. 2 kali salat Isya. Makanya kemarin saya bilang boleh salat wajib 2 kali. Yang pertama wajib, yang kedua sun. Kayak sahabat yang datang ke masjid udah salat asar kan, salat lagi dia. Disuruh oleh Nabi gitu. Nah, akhirnya ada anak muda di belakang, kamu salat lagi dia, salat sendiri para imam. Berdebat mereka datang ke Nabi, dia lapor, lama Nabi tunggu dia ini ke. Akhirnya kata Nabi, wahai Mu'ad, kamu jangan membawa fitnah gitu. Maka salat wajib itu nggak perlu panjang kali gitu. Apalagi kondisi masjid umpamanya, kayak zuhur umpamanya. Itu banyak orang cuma istirahat bentar dari kerjaan.
Kan itu, atau masjid yang daerah pasar, orang tinggalkan di tokonya, itu perlu disetting sholat memang, jangan panjang-panjang malah orang hilang khusyuk. Au marid bila mutaahid, au marid min man ya'nas bihi. Jadi gini, ada orang yang mau mati, muhtadhar itu ini apa, mau sakaratul maut, atau ada orang yang sakit, nggak ada yang jaga dan seterusnya. Poin intinya di sini itu boleh kita nggak berjamaah. Kayak perawat yang mesti dia jaga, jangankan jamaah, Jumat aja boleh nggak sholat. Ya kalau dia pergi ini siapa yang jaga? Pasien, umpamanya. Atau ada orang yang mau mati yang mesti kita talqin, la ilaha. Kalau kita jamaah dia mati terus itu nggak ada yang talqin. Muqtadha itu diperboleh. Sama kalau ini orang-orang ini dokter mesti operasi umpamanya. Ini waktu sholat ya saya operasi. Ini nyawa orang, sholat kan sholat sendiri nanti bisa. Ini nyawa orang. Kalau memang urgen, apa emergency yang harus langsung digerakkan, itu boleh udzur tidak berjamaah. Jangankan yang bilang sunnah atau fardu kifayah, yang bilang syarat sah sholat aja itu boleh. Itu kadang-kadang kita menganggap yang sifatnya keras itu tanda istiqomah. Ada yang benar-benar kita mesti istiqomah, keras itu istiqomah. Ada yang kedua blow on, keras, nggak menentu. Mungkin ada orang, banyak orang antri pun, umpamanya dokter dia ada emergency, itu nggak ganggu dokter itu, operasi ditinggalkan kalau biasa. Bagi orang yang bodoh hebat, tapi kalau katanya sama ulama bodoh memang ini. Itu beda perspektifnya Pak. Pak Arman orang lagi belah perut orang tinggalkan sholat. Itu kan kalau sama ulama keliru, tapi kalau sama orang nggak berilmu dianggap jangan tanya ambil kalau sholat. Gak main-main. Qalbatun nom, sangat-sangat ngantuk. Ngantuk boleh nggak berjamaah. Kalau lama ngantuk kali yaudah tidur aja. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, "Idza na'asa ahadukum." Kalau seseorang di antara kalian mengantuk, wa huwa yusalli, dia sholat, sambil sholat gitu kan. falyarqud hatta Raqida yarqud itu maka hendaklah dia tidur. falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm. Sampai hilang rasa ngantuk. Lanjut. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'itun. Karena kalau dia sholat, seseorang di antara kalian sholat dalam kondisi dia mengantuk, la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Dia nggak tahu mau minta ampun malah mencela. Makanya boleh, syaratnya patokannya. Kalau ngantuk sekali sampai nggak fokus dalam sholat, boleh nggak sholat dulu tidur. Dengan syarat jangan sampai bangun tidur habis waktu sholat. Main zuhur, udah pusing ngantuk kali tidur aja dulu. Ya jam 2 bangun sholat, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai bangun jam 4. Nggak habis waktu zuhur. Ini Nabi bilang. Kemudian yang kedua, umumnya ulama mengatakan itu berlaku bagi sholat wajib dan sholat sunnah, baik siang hari atau malam hari. Ada pendapat ya itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, itu penjelasan hadis itu. Tujuannya apa? Kalau orang itu ini sama kayak makan kemarin. Kalau udah ada makanan, udah ada minuman, boleh nggak jemaah dulu makan? Bahkan kalau kita sholat jamaah, pingin makanan dan minuman itu makruh kita hukumnya sholat jamaah. Bukan dapat sunnah, makruh lebih makan. Kalau udah makan nggak sempat juga, itu udzur nggak berdosa, tetap dapat pahala jamaah. Kenapa? Kalau orang salah pikir ini lebih penting makanan minuman dibandingkan sholat, lebih penting dia dulu ke WC dibandingkan sholat, lebih penting tidur dibandingkan sholat. Padahal bukan, supaya dia sholat itu benar-benar khusyuk, nggak ada pikiran lain. Itu poin utamanya. Lanjut sekarang, hujan nggak berhenti-berhenti, hujannya tinggi, itu kan satu kampung semua kena nggak ada pula hujan di rumah saya ada, nggak ada. Itu namanya, artinya semua kena udzur tersebut. Ini hujan maghrib, hujannya besar, udahlah siap sholat maghrib, kita langsung sholat isya, boleh. Tapi jangan, nanti udah nggak sholat maghrib, nanti kita sholat isya. Waktu isya udah nggak ada hujan lagi, kan jadi masalah. Makanya boleh takdim, jangan takhir. Nanti kita lanjut pada pembahasan sholat. Lanjut. Rihun asifun
أو بارد Ini angin kencang, dingin di malam hari itu boleh. Lanjut. وحل شديد Wahlun. وحل شديد Wahalun syadid itu apa namanya ini? Lumpur, kotoran berserakan di jalan, takut kena pakaian sehingga dia nggak berjamaah. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ya umpamanya masjidnya pak parkirnya aman, ya dari pak parkir ke masjid aman, nggak basah. Kita punya mobil nggak basah dan hujan, pergi aja ke masjid. Lumpurnya. Lantai siap saya, kita taruh langsung bisa parkirnya itu terhubung dengan mereka. Adanya kan masjid yang terhubung, jadi kita dari keluar pak parkir nggak basah lagi kena hujan. Dakwah semampumu.